Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, muatan IPA, subtema 1, organ gerak hewan. Simak video pembelajaran ini hingga akhir ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar tentang organ gerak hewan. Nah, tahukah kalian mengapa hewan itu bergerak? Nah, ada yang tahu kenapa hewan itu dapat bergerak? Iya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak karena mereka memiliki organ. Nah, organ gerak itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada organ gerak aktif dan ada organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu contohnya yaitu berupa otot. Nah, sedangkan organ gerak pasif itu yaitu berupa tulang. Nah, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang bertulang belakang atau sering kita sebut vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang yang kita sebut invertebrata. Kita lanjutkan kembali ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini beberapa perbedaan vertebrata dan invertebrata dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek karakter fisik. Pada vertebrata itu memiliki rangka dalam atau sering disebut endoskeleton. Dan pada invertebrata itu memiliki rangka luar atau sering kita sebut eksoskeleton. Yang kedua, kita lihat dari aspek habitatnya. Vertebrata dan invertebrata hidup di habitat yang beragam, akan tetapi vertebrata pada dasarnya dapat menyesuaikan diri di semua habitat dengan mudah. Yang ketiga yaitu aspek klasifikasinya. Vertebrata diklasifikasikan ke dalam ikan atau Pisces, amfibi, amfibia, reptil, reptilia, burung, aves, dan mamalia. Invertebrata diklasifikasikan menjadi hewan berpori, hewan berongga, cacing, hewan lunak, hewan berbuku-buku, dan hewan berduri. Kita lanjutkan kembali ya anak-anak. Kerangka hewan vertebrata. Rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh, menegakkan tubuh sebagai alat gerak, dan membentuk tubuh. Nah, kita akan membahas tentang kerangka hewan vertebrata. Yang pertama yaitu ikan atau Pisces. Nah, perhatikan anak-anak, perhatikan pada gambar ya. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan ketika ikan berenang. Kita lanjutkan kembali ya anak-anak. Yang kedua yaitu amfibi, contohnya katak. Rangka katak tersusun dari 3 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan anggota gerak. Katak memiliki tungkai belakang yang panjang dan otot yang sangat kuat, sehingga katak dapat melompat dengan baik. Katak juga dapat berenang karena pada tungkainya terdapat selaput renang. Yang ketiga yaitu reptilia. Salah satu jenis reptil adalah ular. Ular memiliki rangka dalam. Rangka ular tersusun dari tulang tengkorak, tulang badan, dan ekor. Tulang badan ular terdiri dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya paling sedikit 100 ruas.
sehingga memudahkan ular untuk bergerak. Adapun reptil yang memiliki tungkai yaitu seperti buaya, bergerak dengan tungkainya. Yang keempat yaitu burung atau aves. Burung memiliki rangka dalam. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayap dan dikendalikan oleh otot-otot terbang yang sangat kuat dan melekat pada tulang dada. Burung memiliki dua otot terbang. Burung juga memiliki kantong udara dan tulang-tulang berongga di dalam tubuhnya, sehingga membuat tubuhnya ringan. Kita lanjutkan kembali ya anak-anak. Yang keempat yaitu mamalia. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat adalah kelinci. Tubuh kelinci terdiri atas 4 bagian. Perhatikan pada gambar ya anak-anak, yaitu ada kepala, leher, badan, dan ekor. Kelinci mempunyai telinga yang panjang dengan ekor yang pendek. Tubuhnya ditutupi oleh bulu yang tebal. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada gerak vertebrata dan invertebrata. Gerak merupakan perubahan posisi tubuh atau perpindahan yang meliputi seluruh atau sebagian dari tubuh. Pada vertebrata, gerak adalah hasil interaksi antara tulang, otot, dan persendian tulang. Nah, yang pertama, gerak pada vertebrata. Alat gerak pada vertebrata meliputi alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi dan relaksasi. Alat gerak dan cara gerak hewan yang hidup di air berbeda dengan hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di air seperti ikan mempunyai bentuk yang streamline, otot yang bersegmen-segmen, dan anggota geraknya berupa sirip yang berpasangan. Nah, anak-anak, berikut ini gerak pada invertebrata. Contohnya yaitu siput. Nah, pernahkah anak-anak melihat siput? Bagaimana siput bergerak? Coba perhatikan bagaimana siput bergerak. Nah, siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya berjalan. Jadi, lendir pada siput itu berfungsi untuk memudahkan siput berjalan. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir video pembelajaran ya. Hari ini Ibu berikan tugas, silahkan kerjakan soal LKS tema 1, halaman 31, muatan IPA bagian A nomor 1 sampai 5. Silahkan kerjakan langsung di LKS dan difoto, dikumpulkan di Google Classroom. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.